Cara praktis melakukan pelayanan pelepasan. Yang pertama, kita memang perlu anggota tim. Berkumpul bersama anggota tim. Sebelum melakukan pelayanan pelepasan itu, kita anggota tim. Terserah Bapak Ibu saja. Bisa 2, 3, atau 4 orang. Berdoa dulu kepada Tuhan, kita dan anggota tim kita berterima kasih karena Tuhan memakai kita pada kesempatan itu menjadi perpanjangan alat tangannya. Ini penting. Jangan langsung gerasa kita, mana yang kerasukan, mana yang kerasukan. Enggak begitu Bapak Ibu. Itu namanya sok jago. Itu namanya sudah sombong itu. Tuhan tidak mau berkenan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, minta Tuhan kuduskan dan sucikan hati, pikiran, perasaan, tindakan kita sendiri dan juga orang-orang yang kita ikutkan dalam tim pelayanan pelepasan itu. Jadi kita nggak boleh asal ambil comot Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ada orang ya di tengah jalan, oke, kamu ikut dengan saya, kita melakukan pelayanan pelepasan ya, di sini ada orang kerasukan. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita tidak tahu bagaimana kehidupan rohani orang itu, pertobatan itu orang itu, jangan. Selayaknya kita memilih anggota tim yang selama ini kita sudah tahu pertobatannya, kehidupan rohaninya, ketaatannya, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, dan kita juga berdoa supaya darah Yesus melingkupi, menguduskan, menyucikan kita semua anggota tim. Supaya tidak ada ruang-ruang yang kosong dari dalam diri kita dan juga anggota tim yang kita ada dalam pelayanan pelepasan itu. Yang apa? Bisa diserang oleh iblis. Bahkan dituduh. Minta supaya darah Yesus menguduskan, menyucikan. Bahkan ruangan yang kita pakai untuk melakukan pelayanan pelepasan itu, berdoa supaya Tuhan kuduskan, sucikan. Dibentengi oleh Tuhan melalui malaikat-malaikatnya supaya ruangan itu dalam pengendalian Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa iblis di sekitar tempat itu juga kita berdoa supaya diikat dalam nama Yesus. Diusir dan dihancurkan dalam nama Yesus. Supaya tidak ada gangguan eksternal atau dari luar. Langkah ketiga, minta Roh Kudus mengurapi hati kita dan anggota tim yang ikut bersama dengan kita. Supaya ada kepekaan, ada kesatuan hati, ada kemurnian, ada ketulusan. Melakukan pelayanan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada motif untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah mengusir setan-setan dengan kuasa gelap. Pergi. Di sini mulai proklamasi iman. Kuasa Allah yang kita nyatakan dengan jelas, tuntas dan tegas, dan jangan ada keraguan sedikit pun. Dalam nama Yesus Kristus. Nama yang paling berkuasa di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hei iblis, engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin tidak hanya satu kali, berkali-kali perlu kita katakan itu Bapak Ibu. Ya. Bahkan Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang perlu kita mengatakan itu. Ya, ke telinga orang yang kesurupan. Ya. Perlu kita katakan itu dengan tegas. Supaya iblis yang masuk dalam dirinya, dengar betul. Bahwa darah Yesus menghancurkan dia, menguruskan dan menyucikan. Ya. Tanyakan sekali lagi kepada mereka yang mau dilayani, apakah benar-benar sudah siap untuk dilayani. Ini dalam konteks orang itu tidak kesurupan. Tapi orang itu hanya pernah terlibat dengan perdukunan Bapak Ibu. Tapi sudah merasa nggak nyaman. Sudah merasa dampak negatif dari perdukunan yang diikuti selama ini. Maka poin yang kelima ini kita lakukan. Tanyakan sekali lagi kepada mereka, mau dilayani nggak? Mau benar-benar mau sungguh-sungguh dilepaskan oleh Tuhan nggak? Ini penting Bapak Ibu ya. Nah, lalu ajaklah mereka berdoa sama-sama untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan supaya terbebas dari ikatan kuasa kegelapan itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan bantuan kuasa karunia daripada Tuhan sendiri, sebenarnya kita juga sudah diperlengkapi oleh Tuhan yang namanya karunia membedakan roh. Apa itu? Ada sensitivitas dalam diri kita untuk bisa merasakan di sebuah tempat itu ada roh yang
lain yang bukan berasal dari Tuhan. Itu bisa saja Tuhan taruh dalam diri kita atau mungkin di dalam anggota tim yang kita bawa, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran, Pak Tuni, saya belum tahu loh Pak. Saya ini punya karunia membedakan roh. Ini kan salah satu karunia rohani kan? Tenang Bapak Ibu, nanti kita akan masuk dalam mata kuliah. Identifikasi karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu harus menjawab 250 pertanyaan untuk itu. Tapi tenang saja, nanti kita akan sampai dalam mata kuliah itu. Dengan bantuan karunia membedakan roh di sebuah tempat. Artinya Bapak Ibu, pelajari tentang keturunan nenek moyang orang itu. Pernah dibawa ke dukun enggak? Dia punya jimat-jimat enggak? Itu maksudnya di sini ya. Dan yakinkan dia. Kalau dia rela membebaskan, melepaskan, membuang semua itu, membakar semua itu dalam nama Yesus. Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahannya seberapa sering, seberapa lama pun dulu dia berhubungan dengan kuasa kegelapan. Tuhan tidak lagi menghukum dia dan sampai kepada keturunan ketiga, keempat. Tidak lagi. Walaupun mungkin kakek nenek moyangnya dulunya dukun atau opungnya dukun atau datu Bapak Ibu. Kita yakinkan waktu dia bertobat terima Yesus, dipangkas sudah hukuman. Ya. Dosa turunan dari orang tuanya atau kakek neneknya. Langkah yang berikutnya, beritahukan kepada orang yang akan dilayani tentang apa yang terjadi pada waktu kita berdoa. Bapak Ibu, seringkali manifestasi kehadiran iblis itu dalam diri seseorang waktu kita prosesi mendoakan orang itu, menginjili orang itu, banyak manifestasi daripada setan itu. Kadang-kadang bisa juga waktu kita doakan orang itu tiba-tiba muntah-muntah. Bahkan apa? Nguap. Seperti baru bangun tidur. Padahal sudah lama bangunnya. Bahkan tiba-tiba batu-batu dia, bahkan teriak-teriak. Bahkan ada tiba-tiba yang bisa merasa apa? Sedih, nangis. Bahkan Bapak Ibu, ada yang sampai berguling-guling. Tidak merasakan rasa sakit. Di mana kepalanya sudah terbentur ke tembok kiri kanan muka belakang. Tapi nggak merasa sakit. Karena iblis sedang bekerja dalam diri orang itu. Bahkan seringkali juga saya mengalami apa? Menjumpai apa? Marah-marah. Bahkan Bapak Ibu mau berusaha untuk mukul saya. Tapi saya sudah tahu. Maka saya siapkan tim saya. Kamu pegang tangannya sebelah kiri, kamu pegang tangannya sebelah kanan, kamu pegang kaki sebelah kiri, sebelah kanan. Jangan lupa, saya bilang, kepalanya juga kau pegang ya. Kenapa kepalanya? Kenapa bagian-bagian tangan dan kaki kepala dipegang? Karena begini Bapak Ibu. Waktu kita mendoakan orang yang kerasukan, bisa saja nanti kepalanya bisa dibenturkan ke tembok. Bahaya kan? Orang itu bisa geger otak tuh. Ya. Manifestasi dalam prosesi pelayanan pelepasan seringkali terjadi begini. Tapi tidak selalu Bapak Ibu. Artinya apa? Kita siap-siap saja. Kita antisipasi saja. Ya. Waktu itu ada seseorang melakukan pelayanan pelepasan begini Bapak Ibu. Karena dia ditendang, lalu marah. Awalnya orang ini memegang kakinya. Lalu orang kesurupan itu nendang dia gitu. Marah dia. Ditarik kakinya, rambutnya dijambak. Ya, kaki siapa yang ditarik dan rambutnya siapa yang dijambak? Orang kerasukan. Saya bilang salah, gak boleh itu. Saya bilang. Dia tadi nendang kamu itu bukan dirinya sendiri yang nendang kamu. Terus siapa Pak? Sakit banget Pak. Dia bilang. Itu setan. Oh gitu ya Pak ya? Iya, jangan balas saya bilang. Iya Pak, saya minta maaf. Kalau memegang tangan, kepala, kaki pun tidak boleh kencang-kencang Bapak Ibu. Jangan sampai dipelintir. Nggak boleh. Hanya pegang saja, alias hanya tahan saja. Kan gitu. Supaya dia tidak mukul kita atau tidak melemparkan benda-benda yang berbahaya yang ada di sekitarnya. Itu aja tujuannya kan. Mulailah dengan menyembah Tuhan dulu. Bapak Ibu tahu, waktu kita menyembah Tuhan, setan tersinggung. Bukan hanya tersinggung, dia tidak suka. Bahkan itu awal mula. Mulai dia pasang kuda-kuda untuk siap-siap pergi meninggalkan orang yang dirasuki. Yesaya pasal 30 ayat 32. Mencatat hal itu betapa pentingnya kita menaikkan pujian penyembahan kita dalam prosesi melakukan pelayanan pelepasan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus lakukan penyembahan ini. Sabar membiarkan Tuhan bekerja. Artinya begini Bapak Ibu. Bisa saja waktu kita melakukan pelayanan pelepasan, tidak hanya satu kali thinking langsung setannya
lari Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang langsung setannya langsung lari. Tapi kalau setannya misalkan 2-3, nggak mau langsung sekali kita thinking keluar Bapak Ibu, perlu berkali-kali. Ini juga salah satu penyebab, Bapak Ibu masih ingat tadi kasus di Afrika. Kenapa orang-orang itu dilayani harus lebih dari 1 kali, ada yang 32 kali, ada yang 100 kali, kan gitu. Karena ada banyak setan yang menguasai orang-orang itu. Sehingga dibutuhkan pelayanan pelepasan berkali-kali. Maka tidak boleh berputus asa. Nggak boleh kita merasa, aduh gue gagal dong. Saya nggak dipakai itu. Enggak. Kesabaran kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap menjadi orang yang setia? Untuk tetap melakukan pelayanan itu sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Karena kalau seseorang itu lekang dan bebas daripada kuasa kegelapan, kan bukan karena kuat kuasa kita Bapak Ibu, tapi karena kuasa Tuhan yang begitu dalam diri kita. Maka kalau Tuhan katakan enggak, kau harus layani dia berkali-kali, mari kita layani orang itu. Ya, jadi jangan langsung berputus asa karena 1 kali tengke setannya tidak langsung lari dan kabur. Jangan Bapak Ibu. Kita sedang diuji kesabaran kita, kesetiaan kita, komitmen kita kepada Tuhan. Ajak dia untuk mengaku dosa dan mengampuni orang bersalah kepadanya. Seringkali Bapak Ibu kepahitan, dendam. Ini menjadi pintu masuk iblis menguasai seseorang. Maka kita harus tuntun dia untuk melepaskan dendam, kemarahan, kepahitan yang sudah lama mungkin berakar, bertumbuh di dalam hati dan pikiran. Dan kita harus katakan, kalau kamu masih pelihara dendam dan kemarahan ini, akan sulit bagi Tuhan memerdekakanmu, membebaskanmu, melepas kamu dari keterikatan daripada si iblis atau si. Dan kamu akan merasa akan selalu disiksa. Ini harus kita arahkan, harus kita bimbing orang yang bersangkutan. Cari penyebabnya. Kemungkinan masih ada kuasa kegelapan yang pernah berhubungan dengan dia. Apa ini misalkan? Jimat. Ya, mungkin dia masih simpan. Kita harus ingatkan, engkau harus ambil itu. Bahkan kita minta biar kita sendiri yang menghancurkannya. Karena kalau dia sendiri mungkin dia masih berpikir ulang nanti. Iblis masih bisa negosiasi dengan dia. Iblis mulai ingatkan, lo untungnya ini itu loh. Tapi lebih baik kita minta, oke, bawa minggu depan, kasih ke saya. Bapak Ibu, ini perlu kita lakukan. Supaya clean orang itu dari keterikatan dan kebebasan daripada si iblis sendiri. Kalau setannya, kalau simbolisnya juga masih juga belum keluar, lakukan konseling lebih lanjut. Bimbing dia. Ya. Doakan dia kembali. Ya. Muridkan dia. Gembalakan dia Bapak Ibu. Supaya tas. Bahkan bila penting, bawa dalam doa dan puasa. Termasuk kita ajak orang itu juga berdoa dalam doa dan berpuasa. Karena mungkin sudah menahun. Dia punya keterlibatan, punya hubungan dengan kuasa okultisme itu Bapak. Ya. Yang ke-13, tetaplah berjaga-jaga dengan iman. Miliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memakai kita, Tuhan sanggup mengusir setan dari dalam diri orang itu. Walaupun mungkin harus berkali-kali kita mendoakan dia, menengking setan dari dalam diri. Miliki iman itu Bapak. Jangan pernah khawatir, jangan pernah tawar hati. Aduh, Tuhan pakai saya enggak, buang jauh-jauh. Itu adalah pekerjaan dari si iblis itu. Imani, mengusir setan di dalam nama Yesus pasti membuat setan itu lari terbirik-birik. Bapak Ibu tahu, nama Yesus nama yang paling ditakuti oleh setan, sehingga berkali-kali Alkitab mencatat sebelum Yesus mau mengusir setan itu seringkali mengatakan, "Oh, Yesus anak Allah." Kan gitu ya. Memang sangat takut setan itu terhadap Yesus. Maka nama itu menjadi nama yang efektif karena penuh kuasa untuk kita pakai menyelamatkan, membebaskan orang yang kerasukan atau terlibat dengan okultisme. Di dalam yang ke-15 dalam pelayanan pelepasan, pakai kutip firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita persiapkan. Maka tadi saya katakan di awal, bawa Alkitab Bapak Ibu. Oke. Efesus pasal 6 ayat 17 mengatakan dengan tegas begitu pentingnya itu firman untuk kita pakai dalam melayani orang yang terlibat dengan okultisme. Karena firman yang hidup itu ada dalam diri Yesus,
Dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, tentu kita nggak boleh hanya jago mengutip ayat firman Tuhan ya, tapi kita harus menghidupinya, mempraktekannya, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong di dalam diri kita yang bisa dipakai oleh iblis menyerang kita balik kembali. Jadi kutip firman Tuhan, tapi hidupi firman Tuhan itu maksudnya. Ya, apa memang iblis tahu, Pak Tony? Kalau saya hanya cuma jago ngutip, tapi tidak pernah menghidupinya. Oh, iblis tahu, Bapak Ibu. Tahu iblis itu. Iblis tahu bahwa kita tukang jago kutip. Maka dia tidak akan pernah lari dari orang yang dirasuki. Ya, maka kita juga harus menghidupi firman Tuhan. Artinya poin yang ke-16, jadilah kita menjadi pelaku. Dari sebanyak firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pelajari, kita hidupi, kita lakukan, kita praktekkan. Sehingga tidak ada celah satu titik pun yang iblis bisa meneror kita tentang firman Tuhan yang kita baca karena kita sudah lakukan. Jangan lupa darah Yesus, darah yang mahal. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Maka untuk itu, sebutlah, nyatakanlah selalu. Di dalam darah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, engkau pergi iblis dari orang ini. Karena darah Yesus itu darah yang paling berkuasa. Darah yang paling ditakuti oleh si iblis. Karena darah Yesus itu, kalau tercurah di kayu salib, sebenarnya sudah meluluhlantakan, menghancurkan. Dominasi kuasa daripada si iblis sudah dihancurkan. Ya. Itu makanya kita penting selalu menyebut darah Yesus. Ya, menguruskan dan mencegah. Dan juga mematahkan dan menghancurkan. Ya, kuasa iblis di dalam diri orang yang terlibat okultisme atau juga kesurupan. Bagaimana dengan nama? Sama pentingnya dengan darah Yesus tadi, Bapak Ibu. Ya. Itu juga harus kita selalu sebut. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan nama yang sangat penting perlu juga kita ketahui di sini adalah kita perlu mengenali musuh-musuh atau nama-nama daripada si iblis itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, nama iblis itu kan banyak ya. Ada Lucifer, ada Sibolis, ada setan, iblis juga itu. Kan gitu ya. Nah artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada roh-roh kehadiran daripada iblis itu juga bisa termanifestasi di dalam nama-nama. Ada yang namanya roh kikir, ya pelit ini namanya. Roh egois, roh kesombongan. Nah, perlu juga kita sebut, kita tengking nama-nama ini di dalam diri orang yang kerasukan. Karena dengan menyebutkan nama-nama ini lebih spesifik kan, lebih detail kan. Supaya dengan demikian, iblis itu tahu bahwa kita menelanjangi betul secara detail daripada sifat, karakter daripada si iblis itu sendiri. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Adakah kata-kata khusus untuk mengusir setan dalam pelayanan pasal? Sebenarnya tidak ada kata-kata khusus. Matius pasal 28 ayat 18. Jelas mengatakan, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergi jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diberitakan kepadamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Matius pasal 28 ayat 18. Kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus telah mempercayakan kasih kuasanya kepada kita. Waktu kita bertobat di rumah Yesus, untuk apa? Melakukan apa yang Yesus mau, termasuk di dalamnya melepaskan, membebaskan orang karena keterikatan okultisme atau juga karena kesurupan. Bahkan dalam Markus pasal 16 ayat 17 berkata, usirlah setan-setan demi nama Yesus. Kuasa yang luar biasa itu telah diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu, perkatakanlah nama itu, imanilah, pakailah nama dan kuasa daripada Yesus itu sendiri. Pasti iblis akan lari terbiri-biri. Karena dia tahu kita memakai sumber kuasa yang lebih besar dari dia, yaitu kuasa Yesus Kristus. Harus sabar Bapak Ibu yang ke-20. Waktu kita melakukan pelayanan pelepasan. Harus sabar. Jadi kalau orang itu bisa lepas
dari keterikatan kuasa kegelapan itu, jangan memakai waktunya kita, caranya kita, maunya kita. Jangan. Maka saya katakan tadi, kadang-kadang kita tidak hanya satu kali. Tuhan izinkan kita harus menengking orang itu bisa sampai berkali-kali, Bapak Ibu. Kalau berkali-kali, artinya saya katakan tadi, memang itu maunya Tuhan kita lakukan. Bukan karena kuasa Tuhan, nama Tuhan, darah Tuhan Yesus tidak berkuasa, bukan. Seseorang itu dilepaskan karena kuasa Tuhan, bukan karena maunya kita. Yang penting kita lakukan bagian kita saja, Bapak Ibu semua. Ya, itu penting dalam melakukan pelayanan pelepasan, kasih dan sabar yang tak terbatas. Yang ke-21, harus jujur mengakui semua kelemahannya untuk didoakan dan tidak memilah-milih. Ya, siapa yang akan kita layani? Jemaat kita atau tidak, layani sajalah Bapak Ibu. Saudara kita atau tidak, layani saja. Kita kenal atau tidak, kita layani saja. Bahkan suatu saat Bapak Ibu ya, saya dibawa orang yang kesurupan dari saudara kita seberang, agama seberang. Saya dibawa pernah ke saya. Saya nggak nolak. Karena bagi saya, ini kesempatan terbaik memberitakan Injil. Menobatkan orang ini untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Dan puji Tuhan, orang itu lepas dari keterikatan, kesurupannya. Dan ketika itu juga saya injili orang itu bertobat terima Yesus. Jadi begini Bapak Ibu, tidak harus yang satu agama, enggak. Yang tidak satu agama pun Tuhan suruh kita melayani, layani Bapak Ibu. Jangan takut. Allah jauh lebih besar daripada roh apapun yang menguasai diri orang, walaupun agamanya lain dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan semua hal yang sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu dengan satu motivasi. Supaya Bapak Ibu semakin lebih efektif lah, makin maksimal lah melayani Tuhan hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kedua.